Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Doa saya saudara dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, diberkati Tuhan, sama seperti jiwa dan roh saudara diberkati Tuhan. Keadaan boleh terjadi apapun juga yang kita alami seperti hari-hari ini. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan, saudara akan diberikan kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang diberkati. Engkau anugerahkan buat kami. Kami percaya ada rencanamu dalam hidup kami, menggenapinya ya Tuhan di bumi ini, supaya Engkau dipermuliakan melalui hidup kami. Berkat atas jemaatmu yang mendengarkan saat teduh ini, dan biarlah timbul iman dari dalam kehidupannya, dan iman itu yang akan memberikan mereka kemenangan dalam perjalanan hidup mereka. Kami mau dengarkan saat teduh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama kita baca. Saya akan bacakan buat saudara semua dari kitab Amsal 24 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ya, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saya akan berikan tema saat ini adalah never give up. Ulangi sama-sama. Never give up. Jangan pernah menyerah. Saudara, kalau saudara mengenal beberapa tokoh-tokoh superhero seperti Superman, Batman, Spiderman, kita kagum kepada mereka karena mereka memiliki kekuatan super yang luar biasa. Ya, secara fisik mereka memang luar biasa kuat, tetapi pernahkah saudara melihat ketika terjadi konflik dalam diri mereka, dalam jiwa mereka? Ternyata mereka tidak mampu menahan emosional mereka, mereka tidak mampu sehingga dalam film tersebut mereka melakukan hal-hal yang buruk. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar bukan superhero seperti itu. Ya, tetapi saya percaya orang benar juga superhero dalam artian bahwa dia adalah orang yang kuat seperti kata firman Tuhan. Ya, orang benar itu dia bisa jatuh, ya bahkan 7 kali dia jatuh, namun luar biasa. Ya, orang benar itu akan bangun kembali, dia bangkit kembali, dan dia kembali menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sebagai orang benar, kita sadar kita masih manusia juga yang punya kelemahan. Kita bisa jatuh dalam kekhawatiran, kegelisahan, takut, cemas. Kita bisa jatuh mungkin dalam hal ekonomi, ya, ataupun jatuh dalam berbagai-bagai hal dengan kelemahan kita. Tetapi saya percaya kalau saudara yakin saudara orang benar, saudara pasti akan bangun kembali, menjalani kehidupan kembali. Nah, siapakah orang benar itu? Sehebat apakah dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Alkitab katakan tidak ada orang benar. Ya, dalam Roma katakan tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan di hadapan Allah oleh karena perbuatan-perbuatannya, sekalipun perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Lalu bagaimana kita bisa menjadi benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita benar bukan karena perbuatan kita baik dan benar, tetapi karena kebenaran Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Yang melalui percaya kita kepada Yesus Kristus. Roma 3 ayat 22 katakan, kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Dengan demikian kita dijadikan benar. Nah, apa hebatnya sih orang benar ini? Ya, apa hebatnya? Ya, kita nggak bisa dibandingkan dengan superhero. Nah, hebatnya orang benar, mereka memiliki roh, ya spirit yang luar biasa. Ya, orang benar punya roh manusia yang luar biasa. Orang benar dia punya roh yang peka, dia punya roh yang aktif, dia punya roh yang kuat, sehingga dia bisa mempengaruhi jiwanya dan dia mampu untuk mengendalikan tubuhnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat dari kacamata 1 Korintus pasal 13 ayat 13, demikian firman Tuhan,
dikatakan demikian, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari antara itu semua adalah kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat bahwa roh manusia kita mampu mengalirkan ketiga hal ini. Dia mampu mengalirkan iman, dia mampu mengalirkan pengharapan, dan dia mampu mengalirkan kasih. Sehingga kita bisa menjadi luar biasa. Ya, kita bisa walaupun apa yang terjadi dengan kondisi dunia ini, walaupun kita sempat jatuh, namun orang benar sekali lagi dia akan bangun kembali, dia akan bangkit kembali, dia akan menjalani kehidupan kembali. Nah, yang pertama kita akan melihat tiga hal ini tentang iman, pengharapan, dan kasih yang bisa dialirkan keluar dari roh manusia kita. Yang pertama, bahwa roh manusia kita akan mengalirkan iman yang didasarkan pada keyakinan kepada firman Tuhan. Ya, roh kita bisa memunculkan iman dalam diri kita. Ya, iman yang kita dapat dari keyakinan kita kepada firman Tuhan. Roma 1 ayat 16-17 saya baca buat saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Luar biasa bukan? Bahwa roh manusia kita tahu dia membutuhkan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu menjadi rema, maka roh manusia kita akan mengeluarkan iman dalam diri kita. Dan iman itu yang akan memelihara jiwa kita, dia akan juga bisa mengendalikan tubuh kita untuk menghadapi apapun yang terjadi. Iman kita sanggup melewatinya, seperti yang dikatakan Paulus. Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil karena dia tahu Injil menyelamatkan dirinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, roh manusia kita akan mengalirkan pengharapan. Ya, tadi yang pertama adalah iman menjadikan kita orang-orang yang luar biasa menghadapi hidup ini. Yang kedua, roh manusia kita akan mengalirkan pengharapan. Ya, pengharapan yang kita gantungkan hanya pada Tuhan. Saya baca di Mazmur 37 buat saudara-saudara. Ya, Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi tiap hari ia menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sudah lihat, dari roh itu mengalirkan pengharapan. Ya, pengharapan yang hanya bergantung kepada Tuhan. Dan akibatnya saudara lihat, ya, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Inilah orang-orang yang menaruh pengharapannya bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, apabila ia jatuh, ia akan bangkit kembali, ia tidak akan tergeletak. Percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, gantungkanlah pengharapan saudaraku hanya kepada Tuhan. Ketika roh saudara menyadari kehadiran Tuhan, saya percaya roh saudara akan mengalirkan pengharapan dalam kehidupan saudara menjalani kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, bahwa roh manusia kita ya sebagai orang-orang benar akan mengalirkan kasih yang dari Tuhan. Ya, kasih dari Tuhan yang akan terus menerus mempertahankan iman dan pengharapan kita. Kita butuh kasih. Ya, ketika iman kita tidak seperti apa yang kita harapkan, ya, iman kita tidak seperti apa yang kita inginkan, bisa saja terjadi. Ya, kita tahu tokoh-tokoh iman juga mereka mengalami yang namanya penderitaan. Ya, kemungkinan itu juga bisa terjadi walaupun kita punya iman, walaupun kita punya pengharapan. Tetapi jangan pernah lupa, roh manusia kita akan mengalirkan kasih. Dan kasih inilah satu-satu yang akan terus mempertahankan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Supaya seberat apapun saudaraku sekalian, kita tidak lagi menilai yang berat itu terjadi untuk menguji kita, untuk memproses diri kita saja. Tetapi dengan kasih itu kita bisa mampu melewati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi.
Di 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 saya bacakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan, sendirian kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita, Yesus mau mati bahkan buat diri kita, ya, tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami, dibandingkan dengan kasih Yesus kepada diri kita. Nah, saya percaya saudara, kalau saudara punya iman kepada kasih Yesus ini, maka roh saudaraku akan mengeluarkan kasih. Dan kasih itu akan mampu mempertahankan iman dan pengharapan saudaraku. Inilah doa sayaku, kiranya saudara, apa yang saudara alami hari-hari ini, saudara punya roh yang luar biasa. Dia akan menguatkan saudaraku, membuat saudaraku bertahan dan menang menghadapi kehidupan ini. Ya, never give up, jangan pernah menyerah, karena selama ada Tuhan, selama roh manusia kita kuat, saudara akan alami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kami dengar firman-Mu. Kami tahu orang benar itu hidup oleh karena iman. Orang benar sekalipun dia bisa mengalami kejatuhan, namun dia akan bangun kembali. Ya, dia tidak akan sampai tergeletak. Demikianlah umat-Mu ya Tuhan, yang percaya, menaruh percaya iman kepadamu. Mereka akan bangun kembali, mereka akan bangkit kembali, mereka akan jalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Dan satu waktu kami menantikan Tuhan, sungguh semuanya akan indah pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat dalam pertolongan-Mu kepada kami semua. Tuhan, berkati roh manusia kami, terus mengalirkan iman, pengharapan, dan kasih yang kami dasarkan kepada firman Tuhan yang hidup. Berkat atas jemaat-Mu Tuhan, kalau mereka membutuhkan berkat, berkatilah keluarga, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, ekonomi mereka, cukupkan dan tidak kurang suatu apapun di dalam nama Yesus Kristus. Kalau mereka sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkanlah oleh karena bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Jehovah Rafa, Allah penyembuh kami. Ya Tuhan, kalau kiranya mereka membutuhkan jalan keluar, beri mereka hikmat, supaya mereka menemukan jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Terima kasih Bapa yang baik, saatnya kami terima berkat daripada-Mu, berkat yang terbaik kami terima di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku, sampai berjumpa. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free.